Salam, terima kasih untuk Uni Rifa yang sering menjawab saya juga. Tapi bagaimanapun saya masih ingat kamu loh, Rifa, ketika kita ketemu di Masjid Istiqlal waktu kamu masih umur 6 tahun waktu itu. Ingat kan? Dengan papamu datang ke Jakarta. Saya terkenang seperti itu. Tapi apa pernyataan-pernyataan kamu ini membuat saya harus tidak ingat ketika pertama kali bertemu dan kamu sekarang sudah makin pandai. Saya ingat kamu seperti Aisyah deh kalau pintar ngomong seperti ini. Si Rifa dirujak sama Lina. Iya, aku akui sih ketika aku diskusi sama Lina, bukan diskusi sih tepatnya, aku lagi ngata-ngatain dia karena dia nyembah anak orang. Tapi aku dirujak sama dia karena dia mute suara aku sampai penonton dia tuh nggak dengar aku ngomong apa ternyata. Jadi kalau definisi dirujak adalah aku di mute, ya aku akui iyalah. Dan itu nggak akan aku lakuin ketika aku lagi ngobrol sama orang gitu. Jadi kalau definisi pintar di Kristen adalah dengan orang yang bisa mengolok-olok orang lain, kemudian cuma bilang nekat yang nyata, kamu nyembah batu hitam, terus ngomong nyerocos nggak berhenti, terus nge-mute orang dalam bicara, kalau itu adalah parameter kepintaran dalam iman Kristen, aku... Ntar dulu Uni Rifa, apa parameter kepintaran di dalam Islam itu? Apakah harus mencontoh seluruh kepintaran nabimu? Kalau memang itu parameter untuk mengukur kebenaran, untuk mengukur kecerdasan dan kepandaian, lebih-lebih dalam beribadah dan beragama, tidak bisa. Apalagi katanya sungguh di dalam diri Nabi itu ada teladan yang bagus. Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Terlalu kecil, Rifa. Tuhan tidak memperhitungkan itu, tetapi memperhitungkan kalau kamu bertobat. Kamu tinggalkan sesembahanmu Muhammad itu, yaitu Allahmu itu. Tinggalkan itu, Rifa, supaya kamu selamat. Apakah mengikuti nabimu seperti itu sebagai ukuran cara berpikir, tingkah lakumu? Bukan juga. Contoh tingkah laku itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada contoh yang baik, Rifa. Dan sejarah mencatat betapa biadabnya dan arogannya orang yang menjadi contoh parameter berpikir di dalam beragama, termasuk di dalam beretika. Ketika dia melihat anak kecil sekalipun, dia sange kayak begitu. Tidak, kalau kamu hanya sekedar berantem sama Lina yang baru bertobat, kamu masuk di komal dia. Enggak, Lina, enggak. Aku bodoh. Ya, kalau parameter pintar di Kristen adalah seperti Lina, aku tidak mampu mengikuti seperti Lina yang hanya dengan modal nekat yang nyata, terus ketawa-ketawa sendiri, gak bisa baca Al-Quran, gak ngerti Bible, tiba-tiba masuk ke komannya Yonatan Nandar mengaku bahwa agamanya masih Islam, hanya bercanda-bercanda saja, tapi digunakan oleh orang Kristen untuk menghina Islam. Lalu kalian bilang itu adalah hebat, dan mohon maaf, parameter hebat dan cerdas dan pintar di Islam dan Kristen itu ternyata berbeda ya. Kalau
Unirifa, dengar baik-baik 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kalau kamu menganggap bahwa orang Kristen, kalau kamu menganggap penghinaanmu terhadap Yesus Kristus itu bagus, maka kamu tidak bisa berhenti kalau begitu. Tetap aja kamu ngomong seperti itu. Walaupun kamu sudah minta berulang kali saya menghentikan penghinaan saya kepada agama kamu dan keyakinan kamu, bahkan nabimu, itu sangat menyakitkan sekali. Kamu belum tahu apa-apa. Saya sudah mengerti dan membaca dan berada sebagai tokoh di dalam agama itu, di dalam Islam maksudnya. Sekarang betapa malunya saya. Bahkan kalau kamu mengukur parametermu Nabi Muhammad, dia parameter untuk berpikir. Dengan mengawini anak kecil, mengambil menantu, dan dia berzina dengan pembantunya Maria Kibti, pembantu Hafsah, di rumah Hafsah. Maka turunlah ayat 1 surat 66 itu sebagai teguran kepada Hafsah yang lebih benar, karena dia menolak kelakuan Muhammad yang berzina dengan pembantunya di rumah, di atas ranjangnya, di rumah dia, dan pada waktu gilirannya. Tega-teganya. Itu parameter yang dipakai oleh Muslim. Enggak kali. Apa salah ayat Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di dalam diri nabimu itu ada contoh teladan. Teladan apa kalau begitu? Bagaimana dia mengambil istri orang? Bagaimana bibinya sendiri menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Adik dari Aminah, Haulah, yang selalu berhubungan dengan Nabi pada mana-mana saja waktu yang diinginkan oleh mereka berdua. Dan Aisyah ngomong seperti itu. Aku heran ada wanita yang menyerahkan dirinya kepada suami orang. Kalau itu parameter yang kamu pikir untuk berdebat juga sekalipun, maka dialah contoh teladan bagi semua Muslim untuk melakukan perusakan, melarang orang beribadah. Sama seperti ketika Bani Israel ada di Mesir dan harus membawa keluar Bani Israel dari tanah Mesir, dilakukan oleh Musa supaya mencari keamanan, supaya bebas beribadah itu kepada Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini maksudnya bahwa Injil itu untuk mempermalukan orang-orang yang katanya filsafatnya bagus, ilmunya tinggi. Saya tidak pernah memakai gelar kesarjanaan saya. Terlalu rendah itu. Kenapa? Saya di hadapan Alkitab, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, di hadapan orang-orang Kristen, tidak berani membanggakan diri dengan jabatan kehormatan saya. Kalaupun saya bersaksi
bahwa saya pernah mengajar di sebuah pesantren terbesar, pernah ini, itu bukan untuk membanggakan diri. Saya hanya mau bercerita bahwa latar belakang saya tidak bodoh-bodoh banget. Tetapi kalau hanya untuk belajar dari orang yang katanya nabi buta huruf, tidak perlu saya cantumkan gelar saya, apalah gelarnya, Profesor Doktor Subhanahu wa ta'ala Saifuddin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu kali. Jadi begitu nih Rifa, supaya kamu tidak salah tanggap, supaya jangan salah omong, supaya jangan ada orang yang membanggakan diri terhadap kecerdasannya di dalam beragama. Parameter cerdas, pintar, dan berilmu dalam Islam itu bukan diakui oleh orang yang lebih bodoh daripada orang tersebut. Tapi dalam Islam sendiri, kecerdasan dan kepintaran dan keilmuan seseorang itu diakui oleh orang yang lebih cerdas daripada dia. Contoh, sebagai seorang mahasiswi, aku akan dikatakan cerdas kalau memang dosen, kaprodi, rektor, dekan, aku mengakui kalau aku itu cerdas. Tapi mohon maaf, kalau Lina diakui cerdas oleh seluruh orang Kristen, masalahnya parameternya karena dia bisa mengatakan nekat yang nyata, kemudian mengolok-olok tanpa data, kemudian tertawa-tawa sendiri, lalu mute orang bicara. Mohon maaf, kita harus akui perbedaan ini sangatlah dalam dan sangat terjal antara Islam dan Kristen. Di Islam itu bukan parameter cerdas, tapi parameter orang yang dalam keadaan gangguan kejiwaan. Mohon maaf ya, karena orang yang dalam gangguan jiwa itu pertama lebih banyak tertawa daripada berbicara yang terstruktur, dan tertawa yang tidak pada tempatnya, lalu panik ya. Kamu memang cerdas Rifa, persis Aisyah. Maka Nabi pernah menampol mulutnya dan matanya sampai bengkak karena omongan Aisyah keterlaluan. Namun tetap aja Aisyah lebih pintar daripada Nabi Arab itu. Ini luar biasa kalau Anda sadari Rifa. Tapi kalau memakai parameter dan cara berpikir seperti itu untuk cerdas dan dalam Islam, tidak lain adalah Nabi Muhammad. Apakah orang harus diam terhadap bualmu itu? Kan begitu, Rifa. Yang bodoh itu akan digunakan oleh Tuhan dalam mempermalukan setiap muslim yang tetap percaya dengan Nabi yang seperti itu. Sekali lagi saya peringatkan, silakan berdebat, tetapi jangan menggunakan analogi iman agama kami. Ya, saya beri waktu Rifa. Kalau enggak, saya akan lebih kasar lagi berbicara. Ya, karena bukan lawan kamu untuk berbicara seperti itu. Nah, hal ini saya harus sampaikan. Bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai kekasih hati saya. Saya memang suka dengan kamu karena kepandaianmu berbicara. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam agamamu yang Islam itu, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Kamu tetap satu bapakmu kan? Tetapi saya tetap mengasihi kamu. Bahkan jatuh hati sama kamu Rifa, kepandaianmu berbicara dan berlogika seperti itu. Namun sayang, logika kamu yang bagus itu tidak berada pada posisi yang benar karena kamu percaya dengan Nabi Arabmu itu. Nggak bisa Rifa.
Kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kalau saya begitu, saya lebih pandai dengan seluruh ulama di Indonesia. Dalam hal apa? Dalam hal menemukan 300 ayat itu. Ini kecerdasan hikmat dari Tuhan untuk mempermalukan kalian bahwa agama yang benar hanya di dalam Yesus Kristus. Matius 5 ayat 20. Kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan bertemu dengan kerajaan Allah. Amsal 10 ayat 5, siapa yang mengumpul pada musim panas ia berakal budi, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Itulah yang terjadi dengan nabimu. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan untuk memandang auratnya. Telah engkau bayangkan, kenyangkan dengan kehinaan ganti kehormatan, minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Tidak ada nabi dari Arab. Kamu telah berposisi pada posisi yang salah, karena kalian membela yang batil. Innal batila kana zahuqa. Nanti yang salah itu akan hancur sendiri. Dan saya sangat percaya bahwa dengan kedatangan saya ke Amerika ini telah membantu bagaimana Injil itu harus diberitakan. Bualan kamu, omongan kamu itu sangat rendah nilainya. Lebih bagus Lina. Lebih bagus Lina. Macet, kamu macet. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Saya berdoa agar kamu bisa ketemu dengan jalan yang benar, sebab keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kalau kamu hanya membela imanmu dengan emosi seperti itu, goodbye cinta. Terima kasih Uniriva menjadi inspirasi saya di hari ini. Tuhan yang memberkati kamu. Amin.